Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Gimana kabarnya? Baik semua kan? Sehat-sehat ya. Eh, Perkenalkan, nama saya Nadia Salsabila, NPM 1830104 dari kelompok 11 Universitas Malahayati. Di sini saya akan mengerjakan tugas dari laboratorium anatomi untuk menjelaskan tentang anatomi. Selanjutnya, saya ingin mengajak kalian semua untuk belajar anatomi bersama-sama. Sebelumnya kita akan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya di sini pertama-tama kita akan membahas bagian kranium. Kranium itu apa aja sih? Dan kranium itu apa sih? Jadi pertama-tama kranium itu membungkus dan melindungi otak. Jadi kranium itu adalah tengkorak. Kranium terdiri dari os frontal yang membentuk dahi, langit-langit, rongga nasal, dan langit-langit rongga orbita. Lalu os parietal yang membentuk sisi dan langit-langit kranium, os temporal yang membentuk dasar dan bagian sisi dari kranium. Lalu ada os etmoid yang merupakan struktur penyangga penting dari rongga nasal dan berperan dalam pembentukan orbita mata. Dan os esphenoid yang membentuk dasar anterior kranium. Nah, lalu dari kranium itu ada fungsinya sendiri-sendiri, teman-teman. Nah, untuk fungsi kranium itu, dia termasuk perlindungan otak, memperbaiki jarak antara mata untuk memungkinkan penglihatan stereoskopis, dan memperbaiki posisi telinga untuk memungkinkan lokalisasi suara dari arah dan jarak suara. Lalu, tulang tengkorak itu dibagi menjadi dua bagian, teman-teman. Yaitu ada neurokranium. Neurokranium itu tulang-tulang yang membungkus otak, dan viscerokranium. Nah, viscerokranium itu tulang-tulang yang membentuk wajah. Lalu neurokranium itu terdiri dari tulang-tulang pipih yang bergabungan satu dengan dasar anterokranium. Neurokranium dibentuk oleh lalu neurokranium itu dibentuk oleh os frontale, os parietale, os temporale, os sphenoidale, os occipitalis, dan os ethmoidalis. Nah, yang tadi itu dia uh, neurokranium. Nah, untuk yang sekarang viscerokraniumnya, teman-teman. Nah, viscerokranium itu dibentuk oleh os maxillare, os platinum, os nasale, os lacrimale, lalu os zygomaticum, os concha nasalis inferior, os vomer, dan os mandibulare. Lalu kita pertama-tama saya di sini akan menjelaskan bagian-bagiannya. Di sini ada kita lihat dari bagian frontal, teman-teman. Nah, di bagian frontal itu di sini ada fons, bagian sini ada fons. Lalu di sini ada os frontale, di sini juga ada bagian glabella. Lalu di sini di bawahnya lagi ada foramen supraorbitale, lalu ada margo supraorbitalis, nasion, os nasale, viscera orbital superior, ada os zygomaticum processus frontalis, lalu ada sutura internasalis, lalu ada fissura orbitalis inferior, juga ada arcus zygomaticum. Di bagian sini ya teman-teman, arcus zygomaticum itu. Lalu selanjutnya kita ke bawahnya lagi ada concha nasalis inferior. Lalu di bawahnya lagi ada mandibula, lalu ada gnation, lalu di sini ada crista nasalis vomer, lalu ada apertura piriformis. Di sini ada apertura piriformis. Apertura piriformisnya di bagian sini ya teman-teman. Dan bagian sini. Lalu ada maxilla. Lalu ada ozygomaticum facies lateralis. Lalu ada foramen zygomaticofasciale. Lalu ada ozygomaticum facies orbitalis. Lalu dia ada orbita. Lalu ada os frontale processus
zygomaticus, lalu ada os frontale pars orbitalis, arcus superciliaris, lalu ada sutura frontalis, sutura frontonasalis, os frontale, dan os frontale squama frontalis. Nah, teman-teman, itu kan sudah saya bahas di bagian tengkorak dan bagian tengkoraknya atau kranium, dan itu dilihat dari sisi frontale. Selanjutnya saya akan melihat dari sisi, menjelaskan dari sisi lateral. Untuk sisi lateralnya, di sini itu ada tulang-tulang tengkoraknya, os sacrani. Nah, di sini ada os temporale pars squamosa, linea squamosa, sutura coronalis, sutura spenofrontalis, sutura spenosquamosa, linea temporalis, sutura spenozygomatica, lalu sutura frontozygomatica, sutura frontolaximaris, sutura lacrimomaxillaris, lalu sutura nasomaxillaris, ada fossa sacchi lacrimalis, lalu spina nasalis anterior, sutura zygomaticomaxillaris, lalu ada sutura temporozygomatica, lalu ada protuberantia mentalis, di sini juga ada foramen mentale, di sini ada arcus zygomaticus, lalu di sini ada articulatio temporamandibularis, lalu ada processus styloideus, ada condylus occipitalis, porus acousticus externus, lalu ada os temporale processus mastoideus, lalu ada sutura occipitomastoidea, di atasnya lagi ada sutura parietomastoidea, lalu ada sutura lambdoidea, lalu atasnya lagi ada sutura squamosa, tuber parietale, linea temporalis inferior, linea temporalis superior. Nah, teman-teman, di sini saya sudah menyebutkan bagian-bagian dilihat dari lateral. Selanjutnya, kita akan lihat dari posterior. Nah, maaf, ini kita lihat dari superior ya, teman-teman. Nah, kita lihat dari superior itu ada tuber frontale, ada sutura coronalis, lalu ada linea temporalis superior, ada linea temporalis inferior, ada tuber parietale, ada sutura sagittalis, foramen parietale, sutura lambdoidea, ada lambda, ada occiput, ada vertex, lalu ada bregma. Itu kita lihat dari superior ya, teman-teman, bagiannya. Lalu kita akan lanjut ke bagian yang dilihat dari posterior. Nah, untuk dari bagian posterior sendiri, itu ada sutura sagittalis, lalu ada foramen parietale. Nah, terus lalu ada sutura lamboidea, ada sutura occipitalis transversa, lalu ada sutura squamosa, lalu ada sutura parietomastoidea, sutura occipitas mastoidea, ada foramen mastoideum, ada incisura mastoidea, processus styloideus, linea nuchalis inferior, linea nuchalis superior, ada inion, ada protuberantia occipitalis externa, lalu ada processus mastoideus, os occipitalis squama occipitalis, lalu ada ossa suturalia, ada os interparietale atau os isc. Nah, teman-teman, dari si isi foramen yang tadi itu, isinya ada LCS, meninges, sama medula spinalis, teman-teman. Nah, untuk sutura serata, ada tiga macam sutura, yaitu ada sutura serata, di mana tepi dan masing-masing
tulang terbentuk sebagai gigi-gigi gergaji dan gigi-gigi ini saling berapitan. Lalu yang kedua ada sutura squalosa di mana tepi dari masing-masing tulang menipis dan saling menutupi. Lalu yang ketiga ada sutura harmoniana atau sutura plana di mana tepi dari masing-masing tulang lurus dan saling tepi menepi. Nah, untuk klinisnya sendiri teman-teman itu ada trauma capitis. Trauma capitis itu apa sih? Yaitu cedera kepala. Cedera kepala itu ada cedera kepala itu adalah cedera mekanik yang secara langsung atau tidak langsung mengenai kepala yang mengakibatkan luka di kulit kepala. Seperti fraktur tengkorak, robekan selaput otak, dan kerusakan jaringan otak itu sendiri, serta mengakibatkan gangguan neurologis. Nah, untuk penyebabnya, teman-teman, penyebab cedera kepala itu dibagi menjadi cedera primer, yaitu cedera yang terjadi akibat benturan langsung maupun tidak langsung, dan cedera sekunder, yaitu cedera yang terjadi akibat cedera saraf melalui akson meluas, hipertensi intrakranial, hipoksia, hiperkapnia, atau hipotensi sistemik. Cedera sekunder merupakan cedera yang terjadi akibat berbagai proses patologis yang timbul sebagai tahap lanjutan dari kerusakan otak primer berupa perdarahan, edema otak, dan kerusakan neuron yang berkelanjutan seperti iskemia, peningkatan tekanan intrakranial, dan perubahan neurokimiawi. Untuk selanjutnya ada fraktur basis kranii. Nah, fraktur basis kranii adalah suatu fraktur linier yang terjadi pada dasar tulang tengkorak. Fraktur ini seringkali disertai dengan robekan pada durameter yang melekat pada dasar yang melekat pada dasar tengkorak. Pada pemeriksaan fisik dapat ditemukan adanya rhinorrhea dan racon eye sign. Fraktur basis kranii fossa anterior atau otorrhea dan battle sign fraktur kranii fossa media. Lalu ada edema cerebri. Nah, edema cerebri ini terjadi karena gangguan vaskular akibat trauma kepala. Pada edema cerebri tidak tampak adanya kerusakan parenkim otak, namun terlihat pendorongan hebat pada daerah yang mengalami edema otak bilateral lebih disebabkan karena episode hipoksia yang umumnya dikarenakan adanya renjatan hipovolemik. Nah, teman-teman cukup sekian dari saya tentang kranium. Jangan lupa di like ya semuanya videonya dan video-video berikutnya. Nanti di pertemuan selanjutnya saya akan menjelaskan lagi. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewe ini gimana Dewe video gue? Nah, tadi yang itu tadi. Dewe di mana Dewe? Ini masih ngerekam kan? Iya. Ada. Nah, Nah,